Halo guys, kembali lagi di channel 3G Hits. Tahu kita sekarang ada di mana? Yuk, 3G Hits ada di Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Monumen ini menyimpan banyak sekali sejarah loh guys, dan dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September atau dikenal dengan 30 SPKI. Yuk ikutin lari-larinya 3G Hits di komplek museum ini. Dan lagi di Lubang Buaya, jadi kita naik dulu. Buku. Di dalam komplek Monumen Pancasila Sakti, kita akan menemukan beberapa tempat bersejarah seperti sumur tua, tempat pembuangan jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, dan mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti, Museum Paseban, dan Museum Pengkhianatan PKI. Yang aku temui pertama ini adalah jajaran mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Jadi ini adalah truk yang dipakai PKI untuk mengambil para jenderal-jenderal di dalam peristiwa G30 PKI. Memakai mobil ini. Di sini ada truk untuk mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan. Truk ini sebelumnya dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandariansyah, Jakarta Selatan. Oke guys, kita ada di mobil truk PKI yang bawa jenderal-jenderal. Dia mobilnya. Ada pula mobil dinas Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jeep dinas Pangkostrat Majen TNI Soeharto. Mobil Jeep ini digunakan Majen TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI di Jakarta. Oke guys, ini kita udah ada di mobilnya Jenderal Pak Soeharto. Ini mobil yang dipakai Jenderal Pak Soeharto untuk berangkat ke Lubang Buaya yang tadi. Ini kita lihat mobil jeepnya diresmikan tanggal 8 9 1995. Selanjutnya ada kendaraan militer Panzer Saracen. Oke guys, ini adalah truk TNI Angkatan Darat yang dipakai untuk memakamkan jenderal-jenderal. Nah, jadi petinya ditaruh di atas itu tuh. Kalian bisa lihat di atas itu. Ini adalah rumah kecil yang lokasinya bersebelahan dengan sumur maut. Dinamakan rumah penyiksaan karena di rumah inilah gerombolan G30 SPKI melakukan penyiksaan terhadap para perwira TNI AD sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Adalah tempat penyiksaan para jenderal itu Majen Suprapto, itu Supriyo, Sandiran, itu Esparman, dan ruang penyiksaan. Sedikit kita mengulas cerita peristiwa Lubang Buaya ini berawal pada 1 Oktober 1965 dini hari. Terjadi penculikan sejumlah petinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penculikan tersebut terjadi lantaran mereka dicurigai oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai bagian dari Dewan Jenderal yang akan meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno kala itu. Hingga akhirnya menjadi sebuah tragedi berdarah. Dari 7 orang yang ditargetkan, pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung menangkap 6 orang. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Esparman, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Jenderal MT Haryono, dan Jenderal Panjaitan. Satu target yakni Jenderal A.H. Nasution bisa meloloskan diri. Hingga akhirnya ajudan A.H. Nasution, Letu Pierre Tendean, ditangkap dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Maut.
Sumur ini berada di daerah outdoor. Di sumur inilah jenazah para pahlawan revolusi dibuang. 6 jenazah perwira tinggi TNI AD dan jenazah Letu Pierre Tendean kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejak. Ini adalah lubang buaya yang jenderalnya dimasukin ke lubang ini. Coba lihat sini. Di sini ada plakat yang bertuliskan cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Sumur tersebut ditemukan pada 4 Oktober 1965. Jasad para korban kemudian dievakuasi pada 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tempat berikutnya yang dapat disaksikan tidak jauh dari rumah penyiksaan adalah pos komando. Pos komando berupa rumah kecil milik seorang penduduk di daerah Lubang Buaya. Pada masa pemberontakan G30 SPKI, rumah kecil ini dipakai oleh pimpinan gerakan Letkol Untung untuk membahas persiapan penculikan 7 jenderal TNI AD. Jadi ini rumah pos ini, ruang pos komando ini ruangan rumah tempat rapatnya PKI sebelum kejadian itu dilanjutkan. Ini, mari kita masuk. Kita menuju dapur umum. Rumah ini dipakai gerombolan PKI sebagai dapur umum. Seperti halnya pos komando, kondisi rumah ini juga masih asli, mulai dari bentuk hingga isi rumahnya. Ini tempat dapur para masa PKI. Ini ada ini kok wajannya. Ini ada wajan polisi. Terus itu juga ada bekas-bekas genteng asli dari rumah ini. Selanjutnya ada 7 patung pahlawan revolusi terletak 45 meter sebelah utara dari sumur maut. Dan 45 meter ini ada artinya guys, yakni melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Nah, 17 meter ini juga ada artinya guys, yakni melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Oke guys, ini adalah monumen Pancasila Sakti. Ini patung-patung para jenderal. Ada 7 jenderal. Ada Soeharto, Ahmad Yani, Nono, Parman, Tendean. Sama Sutoyo, Jenderal Sutoyo. Kalian lihat monumen Pancasila Sakti. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa kejadian dan penumpasan G30 SPKI oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat. Ini adalah diorama jenderal Indonesia. Itu ada jenderal yang dimasukin ke lubang. Itu ada Bapak Soeharto, ada itu mobil tank. Ini pas pemakaman para jenderal. Di bawah relief juga terdapat tulisan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Nah, kita ada di akhir penjelajahan museum ini guys. Ini adalah gedung diorama yang dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang mahkamah militer luar biasa, didukung kesaksiannya dari agen polisi Sukitman, salah satu korban selamat.
masuk museum ini, pengunjung disuguhi banyak diorama tentang sejarah pemberontakan dan kekejaman yang dilakukan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Beranjak dari ruang diorama, terdapat ruang relief berisi berbagai macam barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan saat mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi, juga terdapat hasil visum dari para korban peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi dan foto jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Nah, demikian lari-larian 3G Hits di Museum Pancasila. Ingat guys, jangan lupa akan sejarah. Oke, jangan lupa juga please like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Oke guys, gini video kali ini tentang aku pergi ke Monumen Pancasila Sakti, yaitu Museum G30 PKI. Kita dapat sejarah-sejarah di sini dan banyak sejarah juga. Oke, dadah. Nanti kita jumpa lagi di next video. Bye bye.